Kita akan belajar apa yang kita katakan tentang waktu. Yang pertama, waktu ada batasnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang hidup selama-lamanya. Alkitab tadi sudah menegaskan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Dan ketika manusia lahir, kita tahu untuk pertama kali ketika dia menghirup udara, anak itu atau bayi itulah yang menangis. Dan kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, pasti bersuka cita untuk kelahiran anak itu. Ada waktu untuk lahir. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mati, orang itu tidak menangis lagi. Tetapi justru yang menangis adalah kita yang masih hidup, yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Itu berarti waktu yang Tuhan berikan kepada kita ada batasnya. Untuk itu kita memiliki tanggung jawab untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita menyadari ada batas waktu bagi kita untuk hidup di bumi ini. Tidak ada seorang pun manusia yang memiliki kekuasaan yang begitu mutlak yang dapat seterusnya hidup di bumi ini. Yang dapat seterusnya dia muda dan tidak menjadi tua. Yang dapat seterusnya dia sehat dan tidak pernah sakit. Dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang dipenuhi dengan virus-virus. Dan akibat dari virus-virus yang jahat ini menyerang tubuh manusia. Manusia bisa sakit dan berakhir dengan kematian. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita ada batasnya. Karena itu saudara yang kasih, sebagai orang yang percaya, mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang sangat berharga ini untuk kita gunakan memuji Dia, memuliakan Dia, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Supaya melalui kehidupan kita yang memanfaatkan waktu yang berharga ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus dipermuliakan, dipuji dan ditinggikan melalui kehidupan kita yang mempergunakan waktu sebaik-baiknya, karena kita memiliki kesadaran bahwa waktu yang Tuhan berikan ini kepada kita ada batasnya, ada akhirnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kalau kita ibaratkan seperti es batu yang saudara dan saya keluarkan dari kulkas. Saudara menggunakan atau tidak menggunakan es batu itu, pada akhirnya es itu akan mencair. Waktu akan terus berlalu. Kita tidak bisa memutar waktu. Kita yang sudah tua kemudian menjadi muda kembali. Waktu berjalan terus. Karena waktu berjalan terus dan sangat berharga, maka kita semua punya tanggung jawab untuk mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Biar di dalam proses waktu kita menjalani kehidupan kita yang bermanfaat untuk kerajaan Allah, untuk orang lain, untuk gereja, untuk bangsa dan negara, dan untuk masyarakat di sekeliling kita. Jangan kita memanfaatkan waktu justru untuk merugikan orang lain, mencuri barang milik orang lain, melakukan yang jahat yang merugikan orang lain. Tapi kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan, bagi pelayanan gereja, bagi bangsa dan negara kita. Karena kita menyadari ada batas waktu bagi kita untuk hidup di bumi ini. Hal yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terindah. Alkitab berkata, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak ada di antara kita manusia sehebat-hebatnya kita. Dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan teknologi yang kita miliki, kita dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhirnya. Ada banyak peristiwa di bumi ini yang kita tidak mengerti kenapa hal itu terjadi. Seperti halnya COVID-19. Kenapa COVID ini terjadi? Siapa yang menyebabkannya? Apakah benar virus ini dibuat oleh manusia dan akhirnya merugikan kemanusiaan?
Siapa yang menyebabkan virus ini? Apakah Tuhan yang menyebabkannya? Atau setan yang menyebabkannya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang saya yakini, bahwa Tuhan tidak mungkin melakukan dosa. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus. Jadi Tuhan tidak mungkin menjadi penyebab dari segala kerusakan di bumi ini. Tuhan tidak akan menjadi penyebab dari virus, termasuk virus corona. Tapi ini semua disebabkan karena dosa. Kita telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setan mempergunakan hal-hal seperti ini untuk menghancurkan manusia. Tetapi saya juga percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang kasih, ada banyak hal di bumi ini yang kita tidak mengerti. Ada banyak pertanyaan di bumi ini yang tidak semuanya bisa terjawab. Tidak ada manusia yang bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhirnya. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hanya bisa berpasrah diri kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya kerajaannya datang, kehendaknya jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya dan sungguh-sungguh bahwa waktu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gunakan, waktu Tuhan pasti yang terindah. Mungkin hari-hari ini kita sedang melewati suatu pengalaman yang sangat-sangat menyedihkan kita. Karena orang yang kita kasih tiba-tiba meninggalkan kita. Akibat kematian, kematian disebabkan oleh kecelakaan, kematian disebabkan oleh penyakit dan sebagainya. Orang yang kita kasih tiba-tiba meninggalkan kita. Mungkin kita sedih, kita menangis karena orang yang biasa hidup bersama dengan kita tiba-tiba meninggalkan kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, melalui situasi-situasi seperti itu, Tuhan bisa menggunakannya itu untuk menyadarkan kita bahwa hidup kita manusia di bumi ini fana. Dan karena itu kita tidak boleh terikat dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin pergumulan-pergumulan tertentu, tapi melalui segala pergumulan-pergumulan demikian, kita yakini bahwa waktu Tuhan pasti yang terindah, pasti yang terbaik, karena Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk itu kita perlu menyelaraskan diri kita dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita serahkan hidup kita untuk menyelaraskan diri dengan waktu Tuhan, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terindah bagi kita sekalian. Untuk itu tidak perlu kita kecewa, tidak perlu kita frustrasi, tidak perlu kita sedih berlebihan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin menyedihkan kita. Mari kita belajar melalui kondisi yang demikian. Kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang mungkin sekarang ini kita belum mengerti, tapi pada waktunya nanti kita akan mengerti kenapa peristiwa-peristiwa tertentu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan punya maksud untuk membuat segala sesuatu dalam hidup kita indah pada waktunya. Kemudian yang ketiga, waktu adalah pemberian Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu yang kita miliki ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa tabung. Seperti uang misalnya, kalau kita punya uang kita tabung di bank, kita masih gunakan uang yang kita tabung itu untuk hari depan. Tetapi waktu tidak bisa kita tabung. Kalau kita sudah melewatinya, kita tidak bisa menarik kembali dan menggunakannya sekarang. Waktu yang kemarin sudah berlalu dan kita tidak bisa menarik kembali untuk kita gunakan hari ini. Waktu segera berlalu. Dan waktu sebagai pemberian Tuhan, maka kita harus mempergunakan waktu ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan sebagai pemberi dari waktu itu. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini, ku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Waktu adalah pemberian Tuhan. Tuhan inginkan agar kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini kepada kita untuk kita belajar bagaimana kita mengenal Dia. Dan karena kita mengenal Dia, maka kita akan hidup takut akan Dia. Kalau kita takut akan Dia, maka kita akan takut melakukan dosa. Kita rindu untuk melakukan kebenaran, karena Tuhan yang kita kenal adalah kebenaran. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu sebagai pemberian Tuhan, kita harus manfaatkan ini untuk belajar bagaimana kita menerapkan hidup takut akan Tuhan. Mengenal Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya dan melalui Roh-Nya.
Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Ini adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Lebih berharga dari barang apapun yang ada dalam dunia ini. Barang yang kita miliki, itu bisa kita miliki melalui pekerjaan kita. Karena Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk melakukan pencarian itu. Kalau Tuhan tidak memberi waktu, maka tidak ada yang bisa dihasilkan dalam pencarian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai Allah, Sang Pencipta yang memberikan kepada kita waktu, mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan ini kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kita mau belajar menggunakan waktu ini untuk lebih mengenal Tuhan dengan cara membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, menyelidiki firman-Nya, supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan yang menyatakan diri melalui kebenaran firman tertulis dalam Alkitab dengan penerangan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Maka ketika kita melakukan hal ini, saya percaya akan tercipta dalam diri kita rasa takut akan Dia, mengenal Dia lebih lagi, dan berdampak pada kerinduan kita untuk senantiasa berintiman dengan Tuhan di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani bersama dengan Tuhan sebagai pemberi waktu. Kiranya Tuhan yang punya firman ini menolong kita sekalian untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan dan memanfaatkannya untuk kemuliaan namanya sebagai pemberi waktu.